Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah limpahkan taufik kepada kita sehingga malam ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nas. Insyaallah melanjutkan dari apa yang kita bahas pada pertemuan lalu. Sebagian tafsir dari surat An-Nas ini sudah dibaca ya, terkait dengan salah satu bentuk jebakan syaitan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ya. Beliau katakan fayuhassinu lahum asyarra wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah wa yunashitu iradatahu li fi'lihi wa yuqabbihu lahumul khaira wa yuthabbituhum anhu wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratihi ya. Jadi di antara jebakan syaitan adalah memperindah sesuatu yang buruk dan menampakkannya dalam bentuk yang indah, kemudian memotivasi manusia untuk melakukan sesuatu yang buruk tersebut. Sebaliknya, untuk perkara yang baik, maka syaitan itu mengemasnya dengan bentuk yang buruk ya. Kemudian menampakkan kebaikan itu tidak seperti aslinya ya, tidak seperti aslinya ya, sehingga cenderung orang itu menjauhi sesuatu yang baik dan mendekati sesuatu yang buruk. Ya sebetulnya itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, sunnatullah itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa hal-hal yang sebetulnya buruk itu disitulah kecenderungan manusia untuk mendekati. Ya, kecenderungan manusia untuk mendekati sesuatu yang buruk karena justru yang buruk itu tampak indah dan menarik syahwat ya pada manusia. Sebaliknya perkara yang baik ya itu memang sesuatu yang cenderung dijauhi oleh syahwat manusia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan hujibati al-jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat ya. Surga itu ditutup dengan tirai yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam makarih. Makarih itu jamaknya makruh. Makruh itu maknanya dibenci ya. Jadi tirainya surga itu sesuatu yang tidak disenangi, tirainya. Jadi orang enggak buat bukanya itu enggak tertarik ya, untuk mendekati amalan-amalan ahli surga. Syahwat itu ya tidak begitu mau untuk mendekat. Bedanya dengan neraka, wa hujibatin naru bisyahawat ya, sedangkan neraka itu ditutup dengan tirai yang memang cocok dengan syahwat ya, cocok dengan syahwat ya, jadi syahwatnya senantiasa mendekat. Yang seperti ini tabiat manusia dimanfaatkan oleh syaitan ya. Ketika hal-hal yang buruk
ya, itu kemudian dikemas menjadi sesuatu yang tampak indah, ya, maka lebih mudah untuk didekati oleh manusia daripada sesuatu yang baik kemudian dikemas dengan sesuatu yang buruk. Ya, kemasan itu macam-macam. Ya, kemasan itu macam-macam. Bisa bentuknya nama, ya, nama, istilah, ya, atau bisa memberikan semacam kesan, ya, atau bisa juga dalam bentuk penampakan warna. Ya, coba sekarang apa sih yang jadi simbol warna untuk LGBT itu? Kan sesuatu yang indah, ya, warna-warni. Siapa yang tahu kalau warna itu sebetulnya simbol? Ya, tidak banyak orang tahu. Ya, tidak banyak orang tahu. Mainan-mainan anak-anak yang kemudian dibuat warna-warni pelangi itu, ya, ya, nggak ada yang tahu kalau itu sebetulnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan anak-anak kepada hal-hal yang sifatnya negatif sebetulnya, ya, karena gini, untuk mendekatkan manusia kepada yang buruk langsung itu nggak bisa, ya, makanya diambil jalan tempuh tasyabuh dulu, ya. Jalan tempuhnya untuk mendekatkan manusia kepada yang buruk itu tasyabuh. Bikin manusia itu senang dengan hal-hal yang kurang lebihnya sama. Ya, sama. Gitu. Karena dengan kesamaan lahir itu akan melahirkan kesamaan batin. Ya. Dan Nabi sudah memperingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya, ya, bisa jatuh kepada kekufuran bisa, ya, atau tidak jatuh juga bisa, tapi akhirnya banyak menyerupai kaum tersebut. Itu peringatan supaya tidak menyerupai, ya, peringatan supaya tidak menyerupai. Dan biasanya diawali dari anak-anak muda yang sebetulnya nggak ngerti apa-apa, ya, tidak ngerti apa-apa, dibuat mulai senang, ya, dengan hal-hal yang sebetulnya itu bukan dari agama Islam, ya, bukan dari agama Islam. Contoh saja, ya, sekedar contoh. Para ulama kasih contoh, misalnya senang olahraga itu sah-sah saja senang olahraga, ya. Kita nggak ngelarang kalau ada anak-anak senang olahraga, entah itu ya olahraganya mungkin main pingpong atau apa, sah-sah aja, nggak ada masalah, ya, olahraga untuk menyehatkan badan. Tapi ketika kemudian kegemaran itu, ya, melebihi kebutuhannya, ya, kebutuhan olahraga kan main olahraga, ya, itu kebutuhannya di situ, menyehatkan badan sudah, ya. Tapi kalau kemudian ya gandrung dengan turnamen, gandrung dengan permainan dan dengan para pemainnya, ya. Kemudian banyak pemain-pemain itu yang notabene non muslim, ya. Kemudian senang mengikuti, ya. Bahkan terus mungkin berita-beritanya diupdate terus, ya. Merasa dekat, ya, yang mulai dari awal seperti itu yang kemudian bisa mengantar seorang semakin jauh dari agama. Meskipun itu bukan sesuatu yang asalnya haram, enggak, ya. Tapi kemudian kalau kecintaan kepada pemain yang bukan muslim itu, ya, kemudian berlebihan, ya, bahkan kecintaannya itu bisa menjauhkan seseorang dari ibadah, ya, maka ya malah akhirnya mungkin pasang poster di rumahnya, sudah diingatkan supaya nggak pasang gambar sosok, ya, orang atau mungkin makhluk yang bernyawa gitu, malah pasang di rumah. Akhirnya kan ada sisi-sisi agama yang dilanggar, ya. Ya, semua macam olahraga bisa punya efek yang sama. Sepak bola apalagi, ya, dengan punya pemain idola, ya, dan seterusnya. Nah, hal seperti itu yang
tanpa disadari, itu kemudian yang awalnya hanya masalah kesamaan seragam, ya, kesamaan hobi, ya, kemudian bisa mengantarkan seorang yang awalnya kedekatannya adalah kedekatan olahraga bisa mengantar kepada kedekatan agama. Ya, yaitulah yang namanya jeratan-jeratan syaitan, ya, diawali dari sesuatu yang mubah, ya. Dari yang mubah itu kalau kemudian berlebihan maka akan lebih mudah untuk dibawa kepada sesuatu yang makruh. Ketika yang makruh sudah banyak maka lebih mudah diantar kepada sesuatu yang haram. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan mazalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal wuqu' fil haram. Ya, ketakwaan itu akan senantiasa mengantarkan orang yang bertakwa untuk meninggalkan sesuatu yang halal, meninggalkan banyak sesuatu yang halal ditinggalkan, bukan karena mengharamkan yang halal, enggak. Meninggalkan banyak hal yang halal, kenapa? Karena takut terjatuh kepada yang haram. Ya, takut terjatuh kepada yang haram, ya. Karena salah satu pintu menuju yang haram adalah terlalu berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, ya, berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, ya. Yang dipandang halal saja, cuma kalau berlebihan semuanya tidak akan bagus, ya, tidak akan bagus. Ya, tidur mubah, tapi kebanyakan tidur kan nggak bagus. Ya, makan mubah, ya, makan mubah. Ya, tapi kalau kebanyakan makan, ya, sampai hobinya kulineran setiap hari, ya nggak bagus, ya. Akhirnya malah kebanyakan komentari makanan, ya. Jadi dikit-dikit komentar, kurang asin dikit komentar, keasinan dikit komentar, kemanisan komentar, kurang manis komentar. Ya, apalagi kalau udah nggak enak mahal lagi, tambah komentar. Ya, jadi akhirnya lisan itu banyak digunakan untuk sesuatu yang tidak manfaat, ya, nggak manfaat. Ya, makanya jujur saja saya kadang-kadang kalau ada orang makan dikit-dikit komentar, subhanallah, bayangkan makanan zaman Nabi itu nggak seperti ini. Ya, kalau merasakan makanannya, ya, zaman Nabi atau bahkan di sebagian negeri gitu yang makanannya sangat prihatin, ya, insya Allah nggak akan banyak komentar. Semua makanan enak, ya, mau asin mau nggak asin semuanya enak. Ya, selagi masih bisa sholat, ya, cari ilmu, ya, semua makanan itu enak, ya, semua makanan enak, ya. Jadi masalah-masalah seperti itu kadang karena terlalu berlebihan, ya, akhirnya setan itu mudah untuk menjadikan lisan manusia, ya, melanggar apa yang menjadi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kan mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, ma'aban nabiyyu ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi enggak banyak senang mencela makanan gitu. Kalau dia senang makan, ya, kalau beliau senang makan, kalau enggak senang ya sudah, ya, enggak perlu dikomentari, ya. Baik, itu terkait apa yang menjadi jebakan syaitan kepada banyak manusia ketika menggambarkan sesuatu yang buruk itu nampak indah dan yang benar itu nampak buruk. Berikutnya disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, wa huwa da'iman bihadhil hal yuwaswisu wa yakhnisu ay yata'akhkharu idza dzakara al-'abdu rabbahu wasta'ana bihi ala daf'ihi. Dan syaitan itu akan senantiasa seperti itu kondisinya, ya. Yuwaswis wa yakhnis. Jadi datang membisiki kemudian pergi. Bolak-balik kayak gitu aja kerjaannya. Datang membisiki manusia, pergi. Ay yata'akhkhar idza dzakara al-'abdu rabbahu. Jadi syaitan itu menjauh ketika hamba itu berzikir mengingat Rabbnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wasta'ana bihi ala daf'ihi,
dan meminta pertolongan kepada Allah untuk menolak syaitan itu. Ya. Manusia ada kalanya ingat, ada kalanya lupa. Ya. Ada kalanya dia zikir, ada kalanya kosong dari zikir. Nah, kondisi kosong dari zikir inilah, ya, kosong dari zikir inilah yang paling mudah untuk didatangi oleh syaitan. Sekalipun mungkin tidak mengganggu secara fisik, syaitan itu akan mengganggu secara batin. Ya. Dan sebetulnya benar sebagian orang yang mengatakan pikiran jangan kosong, ya, nanti bisa diganggu oleh syaitan. Itu benar. Ya. Pengalaman ketika ada seorang teman, ya, ini pengalaman teman kesurupan ketika di Yaman dulu, ya. Jadi dia ke Yaman bawa jin dari Indonesia. Jinnya ikut naik pesawat sama dia. Karena ketika dia kesurupan, saya juga kaget. Itu pertama kali kayaknya saya ngadepin anak kesurupan itu. Ya, usia 19 tahun kalau nggak salah saat itu, teman saya. Jadi lagi duduk di atap, ya, di atap masjid duduk. Dan atapnya itu apa ya, kayak cor-coran gitu, bisa duduk di atasnya. Ya, dia duduk madhab selatan, sedangkan kiblat kita itu madhab utara. Ya, kiblat kita madhab utara. Di Yaman kan madhabnya utara. Kalau sholat, dia madhab selatan, duduk kayak lagi zikir sebetulnya. Terus saya dipanggil, "Tuh teman kamu kenapa? Kayaknya lagi nangis-nangis gitu. Mungkin dia sakit, mungkin dia sedih." Baik, saya dekati. "Akhirnya antum kenapa?" gitu. Ya. Dia balik muka, liatin saya, kemudian dia bilang, "Kamu siapa?" "Lah, kamu siapa?" "Wah, ini bukan orangnya ini. Ya, ini ada makhluk lain yang bicara ini di sini." Ya, dia meracau. Ya, dan orang Yamannya pada bingung, ini meracau apa gitu. Saya bilang itu jinnya jinnya Indonesia itu. Ya. Saya bilang sama Syekh juga, "Syekh, Afwan, saya itu jinnya asli Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab." Singkat cerita diruqyah sama Syekh saat itu sampai dia ya sadar gitu ya. Saya tanya, "Antum itu punya riwayat apa sampai bisa seperti itu? Ya, dulunya gimana?" Ya. Jadi dia cerita, "Dulu saya pernah jengkel sama teman-teman saya karena saya termasuk anak yang sering dibully atau mungkin kadang ya salah sedikit, mungkin diejek dan lain sebagainya. Nah, sebagai bentuk kan mungkin dia nggak punya kekuatan untuk melawan, maksudnya dia nggak punya keberanian untuk bisa menghadapi bullyingan itu gitu. Dia mungkin pengen punya keberanian untuk balas dendam, tapi dia caranya minta tolong, ya." Minta tolongnya bukan sama Allah, minta tolongnya sama jin. Itu caranya gimana? Saya bilang, "Antum caranya gimana?" "Gini, karena saya dengar ya sebagian omongan orang yang katanya kalau kepengen kesurupan harus mengosongkan pikiran," katanya. Saya sengaja ketika teman-teman lagi istirahat, saya masuk ke dalam ruang kelas, saya gelapkan kelasnya, saya matikan lampunya, saya duduk situ, saya kosongkan pikiran betul. Saya nggak mikir apa-apa. Udah kosongkan pikiran sampai ya datanglah itu, ya, gangguan itu datang, ya. Dan mudah dalam kondisi yang kosong seperti itu orang nggak berzikir, ya, untuk kemudian diganggu oleh syaitan. Bahkan tidak diganggu secara batin saja, tapi batin plus lahirnya juga diganggu, ya, karena otomatis itu akan merusak badannya, ya. Itu bahayanya ketika seseorang itu sering kosong, ya, dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Ya. Lisanmu itu harus selalu basah dengan berzikir mengingat Allah. Tuh. Ya, itu mudah sebetulnya, ya, mudah. Tapi ketika lisan itu enggak terbiasa, ya, tidak terbiasa untuk berzikir, ya, bahkan yang paling krusial adalah menjelang kematiannya pun itu mudah untuk diganggu oleh syaitan. Saya enggak bisa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu enggak bisa. Ya.
sulit. Enggak semuanya orang itu dimudahkan untuk mengucap zikir menjelang kematiannya. Ya, semua itu mudah hanya bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pentingnya untuk berzikir, ya. Ketika lisan kita mungkin enggak zikir, ya setidaknya batin kita juga selalu ingat ya bahwa kita itu harus dalam suasana yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fayanbaghi lahu an yasta'ina wa yasta'ida wa ya'tasima bi rububiyyatillahi lin-nasi kullihim. Maka selayaknya bagi manusia itu untuk minta tolong, minta perlindungan ya dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh manusia. Makanya dalam surat An-Nas itu ayat pertama disebut qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi sifat rububiyah Allah, Rabb ya, Rabb itu salah satu sifat yang selayaknya menjadi ya dalam tanda kutip kita katakan senjata kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat ya banyak doa di Al-Qur'an itu, bahkan doanya para nabi ya itu diawali dengan kata Robbi atau Robbana. Ya. Ada yang menggunakan Allahumma tapi dominan menggunakan Robbi. Ya, Rabbikfirli wali walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Nabi Nuh kan. Nabi Ibrahim Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin. Doa yang Allah ajarkan misalkan supaya kita enggak tersesat, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabb, doa untuk minta keturunan, Rabbana hab lana min azwajina. Banyak menggunakan kata Rabb, Robbi atau Robbana ya. Karena itu salah satu bentuk redaksi yang menjadikan doa itu lebih diharapkan ya lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dalam Sahih Muslim orang yang safar, lusuh, berdebu, ya kan? Kemudian mengatakan ya Robbi ya Robbi. Kenapa dalam hadis itu dicontohkan orang itu berdoa dengan redaksi ya Robbi ya Robbi? Ya, kondisi safar, lusuh, kotor, berdebu, ya. Berdoa dengan ya Robbi yang angkat tangan ke langit. Kemudian disebutkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang dia gunakan itu haram. Maka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan ya Robbi, itu mengisyaratkan bahwa orang ini tuh sudah mendatangkan banyak wasilah untuk dikabulkannya doa. Safar, doanya musafir itu lebih mudah diijabah oleh Allah. Ya, kondisi safar itu kondisi yang mustajab. Ngangkat tangan sudah. Ya. Kemudian menggunakan redaksi ya Robbi. Ya, jadi ceritanya orang ini sudah banyak menggunakan cara dan wasilah yang sekiranya menjadikan doa itu lebih mustajab. Salah satunya dengan redaksi ya Robbi. Ya, Rob, kayak kata Rob, ya. Namun ternyata enggak diijabah oleh Allah karena yang dia makan, dia minum, dia pakai itu haram, ya. Tapi yang menjadi fokus ya dalam hadis tadi terkait dengan masalah kita itu redaksi Rob dalam doa, ya. Itu menjadi salah satu bentuk tawassul, ya. Wasilah kita supaya doa itu diharapkan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun kita berdoa sesuai dengan redaksi yang diajarkan. Kalau memang dalam suatu hadis disebutkan doanya pakai Allahumma, ya pakai Allahumma. Ya. Tapi ketika kita mau doa bebas, ya ada kalanya kita menggunakan Robbi, ya, yang harapannya itu lebih dekat dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anal khalqa kullahum dakhiluna tahta ar-rububiyyah wal mulk fa kullu dabbatin huwa akhidun bi nasiyatiha wa bi uluhiyyatihi allati khalaqahum li ajlihi fala tatimmu lahum illa bi daf'i syarri aduwwihim alladhi yuridu
an yaqtati'ahum ala anha wa yahula bainahum wa bainaha wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi liyakunu min ashabis sa'ir. Dan juga karena seluruh makhluk ini adalah masuk di dalam ketuhanan dan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dabah itu sesuatu makhluk melata di muka bumi ini. Ya, seluruh makhluk melata di muka bumi ini, maka Allah lah yang mengambil ubun-ubunnya. Maksudnya Allah mengambil ubun-ubunnya itu Allah yang punya kuasa. Kapanpun Allah cabut gampang. Wa bi uluhiyatihi. Nah, kita juga diperintahkan untuk berdoa minta perlindungannya dengan uluhiyahnya Allah. Itulah yang kemudian redaksinya seringkali dengan kata Allahumma. Ya. Kalau Robbi itu berarti tawassul dengan rububiyah Allah. Kalau Allahumma itu tawassul dengan uluhiyahnya Allah. Allati khalaqahum li ajliha. Ya. Dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya, untuk beribadah. Uluhiyah itu sifat Allah yang satu-satunya layak atau zat yang layak untuk diibadahi atau disembah. Itu namanya sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah itu sifat Allah yang menjadikan Allah satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi. Dan untuk itulah diciptakannya semua makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tatimmu lahum, ya, illa bidaf'i syarri aduwwihim. Ya, maka tidak akan sempurna, ya, bagi mereka, maksudnya tidak sempurna peribadahan hamba. Ya, kita enggak bisa sempurna ibadah kepada Allah, ya, kalau cuma sekedar upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhkan keburukan musuhnya. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan, contoh ya, khusyuk dalam sholat itu faktornya dua, faktor internal dan eksternal. Ya. Faktor untuk khusyuk ada dua, ada internal, ada eksternal. Internal itu dari kita, ya. Jadi ketika kita berusaha untuk misalkan sholat tenang, pikiran fokus, ya, memahami makna yang dibaca, itu internal, ya. Wudu nggak buru-buru, datang ke masjid nggak lari-lari, itu internal kita. Berusaha untuk menenangkan badan, menenangkan pikiran, itu internal, ya. Ada faktor eksternal. Eksternal itu pendukung-pendukung di luar kita juga harus kita perhatikan, ya. Salah satunya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nggak diganggu, ya. Karena yang bikin kita suka mikir ke sana sini, lupa rakaat salat, itu setan, ya. Dan yang bikin kita ingat sesuatu yang kita lupa itu juga setan. Ya, karena setan akan datang mengatakan uzkur kada, ingat ini, ingat itu, ya. Ingat kunci disimpan di mana, ingat kompornya belum dimatiin, ingat kunci rumahnya juga masih gantung. Itu setan, ya. Bahkan subhanallah, ya, ini mujarrab, jadi dicoba. Sebagian mengatakan, ya, contoh, ini pengalaman kami sebagai mungkin kadang yang isi kajian gitu, ya. Pernah mendapatkan nasihat gini, ketika setan memunculkan ide di tengah sholat, ide, kadang kita nggak kepikiran suatu ide, muncul ide aja tengah sholat, padahal suatu nggak lagi mikirin itu, sholatnya lagi baca Al-Fatihah, baca suratan, itu bukan lagi mikir ide, tapi tiba-tiba muncul ide, ya. Mungkin ada orang tersibukkan lagi mau ngadain walimah, muncul ide, walimahnya nanti gimana gitu, ya. Bahkan mau ngisi kajian muncul ide, nanti kajiannya mau diisi materi apa itu. Ketika ide muncul di tengah sholat, jangan dipakai. Itu idenya setan. Sekalipun nampak bagus, ya, sekalipun nampak bagus, setelah sholat lupa itu idenya pasti, ya, lupa, ya. Jadi jangan kemudian sibuk dalam sholat mikirin ide itu terus sampai salam gitu.
khawatir bawa lupa gitu. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Karena, ini idenya lagi bagus nih. Takut lupa gitu. Diingetin terus sampai salam, terus inget. Itu idenya setan dimasukkan ke dalam orang yang lagi sholat. Ya. Kalau dia buang habis sholat salam lupa dia. Ya, sudah. Ya, karena itu idenya setan. Ya. Maka seolah-olah gitu ya akan menggambarkan sholat itu dapat ilham gitu. Iya. Seolah-olah sholat dapat ilham. Enggak, itu talbis. Ya, itu jebakan setan. Ya, jangan dikira sholat kemudian dapat ilham ngapain itu jadi seolah-olah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, itu wahyu syaitan itu. Ya. Itu bentuk talbisnya kayak gitu, ya. Menggambarkan kayaknya dapat ya ilhamnya ketika sedang sholat. Ya, padahal sholatnya harusnya mikirkan yang dibaca itu apa gitu. Ya, kalau mau dapat ilham nanti habis sholat doa, terus dapat apa? Nah itu baru namanya bisa dikatakan mungkin saja taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dari sholat enggak, di tengah sholat enggak. Ya, makanya ketika dapat nanti mau kadang-kadang kita ingat hadis, enggak, buang. Ya, enggak akan saya sampaikan di kajian itu. Itu jebakan-jebakan syaitan. Ya. Jadi seolah-olah indah padahal enggak indah itu aslinya. Ya. Nah, jadi berusaha juga untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu ya berusaha untuk memutus jalan ibadahnya hamba. Ingin mutus itu. Ya, yang awalnya khusyuk di awal rusak di tengah. Ya, rusak di tengah. Ya, dengan keindahan-keindahan itulah, ya. Dan kemudian ini menjadikan manusia itu sebagai golongannya syaitan untuk masuk ke dalam neraka. Terakhir di sini qala wal waswas kama yakunu minal jinni yakunu minal insi wa lihada qala minal jinnati wan nas. Ya. Dan waswas itu sebagaimana datang dari bangsa jin, waswas itu datang juga dari bangsa manusia. Bisikan-bisikan itu ya bisa enggak kedengaran, masuk langsung ke hati dari bangsa jin, bisa sesuatu yang didengar oleh telinga kita dimasukkan ke dalam hati. Maka Allah berfirman minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia bisikan itu datang. Maka dalam bisikan itu keniscayaan ya. Yang namanya manusia itu terkadang mengalami waswas. Makanya tugas manusia ketika mengalami waswas itu dibuang waswasnya. Jangan sampai muncul dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi aw haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Ya. Allah itu mengampuni umatku ya ketika terjadi waswas dalam dirinya, ada bisikan-bisikan dalam dirinya selama tidak menjadi perbuatan dan menjadi ucapan. Ya, ragu-ragu ya, karena kadang keraguan itu, was-was itu bisa dosa. Ya, contoh prasangka buruk sama orang, itu kan sebenarnya was-was. Ya, selama masih disimpan dalam hati kemudian dibuang, itu suudzon nggak jadi dosa. Nggak jadi dosa. Tapi kalau sudah muncul di ucapan, ya kayaknya fulan kayak gini Pak ya, ini yang bisa tercatat sebagai dosa. Tapi selama di hati kemudian dibuang, sudah seolah-olah nggak terjadi apa-apa, selamat insya Allah. Tapi ketika nggak diucapkan, disimpan di hati, muncul jadi perbuatan. Contoh perbuatan itu apa? Ketika berprasangka buruk sama orang lain, diucapkan mungkin enggak, tapi ketika ketemu jadi cemberut, jadi nggak senyum. Ini perbuatan namanya, ya. Yang mungkin awalnya cuma ngira itu fulan iri sama saya apa ya gitu. Contoh dalam hati, fulan iri sama saya gitu, dalam hati, nggak sampai diucapkan. Ya, cuma akhirnya jadi setiap kali ketemu pandangannya gak enak. Ini perbuatan, ya, ini perbuatan muncul jadi perbuatan maka terhitung dosa. Ya. Tapi ketika muncul seketika kemudian dibuang jauh-jauh, nggak jadi ucapan, perbuatan pun biasa-biasa aja, ya, nggak ada perubahan, itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sahabat dulu pernah mengalami was-was, bahkan was-wasnya itu tentang masalah ketuhanan.
Tapi setelah mereka mengalami was-was, langsung melapor kepada Nabi, wah Rasulullah, kita merasakan sesuatu keraguan dalam hati. Ya, maka beliau mengatakan hada sarihul iman, itulah iman. Ya, jadi orang itu berusaha untuk membuang itu, itulah iman. Ya, nggak sampai diimani, maksudnya ragu-ragunya nggak dipelihara, apalagi sampai diucapkan. Ya, maka ketika berusaha dihilangkan, itulah tanda iman. Ya, itulah tanda iman. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah karunia manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.